Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari kami semuanya, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya dan kemurahannya kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih yang dalam kali ini kita membahas kitab fikih Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah, masih dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah, tentang tata cara salat. Mudah-mudahan dengan kita aktif mempelajari fikih, mempelajari Kitabus Shalah dan ibadah-ibadah yang lain, maka insyaallah ibadah kita diterima. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya tentang salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak mungkin melihat Rasulullah di dunia ini, tapi kita mengamalkan hadis itu tentunya dengan membaca hadis Rasulullah, mendengarkan penjelasan ulama tentang bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pembahasan faslun fi adat rakaatis shalah, ya, sebuah pasal yang menjelaskan tentang jumlah rakaat salat. Jadi Syekh Abu Syuja' rahimahullah menjelaskan tentang jumlah rakaat salat yang fardu, salat yang wajib, ya. Demikian juga berapa jumlah rukunnya, berapa jumlah sunnahnya dan seterusnya. Beliau mengatakan qala rahimahullah wa raka'atul faraid sab'a asyarata raka'ah, dan rakaatnya salat fardu, ya, salat fardu itu kan 5 kali sehari semalam: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat semua salat yang 5 waktu itu? Beliau jelaskan wa raka'atul faraid sab'a asyarata raka'ah. Rakaat, jumlah rakaat salat fardu yang 5 itu semuanya ada 17 rakaat. Itu dilakukan dalam sehari semalam, dan itu tentunya adalah kalau tidak dalam keadaan musafir, ya. Kalau kita musafir, kita dibolehkan untuk tidak sholat Jum'ah. Kalau kita musafir, kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi kalau kita musafir, ada 3 sholat yang bisa diqashar, yaitu zuhur, asar, dan isya. Berarti berkurang 6 rakaat, sehingga jadilah dia 11 rakaat kalau kita dalam keadaan musafir. Kemudian beliau mengatakan fiha arba' wa salasuna sajadah, 5 kali salat sehari semalam dan 17 rakaat itu ada 34 kali sujud, ya. Ada 34 kali sujud, dan ada 94 takbir, ya. Ada 94 takbir, kan ada 9 tasyahud. Hal itu karena
5 kali sholat sehari semalam itu, 1 dari yang 5 itu sekali tasyahud, sementara 4 ada 2 kali tasyahud, sehingga jumlahnya adalah 9 kali tasyahud. Itu baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian beliau jelaskan ada 10 kali salam. 10 kali salam karena setiap sholat yang 5 waktu itu 2 kali salam, ke kanan dan ke kiri. Walaupun secara hukumnya satu yang ke kanan itu adalah rukun, sementara yang ke kiri itu adalah sunnah. Jadi 10 kali salam termasuk di situ rukun dan sunnah. Kemudian beliau katakan ada 153 kali tasbih. Ya, ada 153 kali tasbih, baik tasbih ketika ruku maupun tasbih ketika sujud. Kemudian tentang rukun beliau mengatakan rukun salat, ya, dari yang 5 kali salat itu jumlah semua rukunnya itu adalah 126 rukun, ya. 126 rukun, mulai dari niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, ya, kemudian thama'ninah saat ruku, saat i'tidal dan seterusnya. Itu semua jumlah rukunnya itu adalah 126 rukun. Beliau rincikan, kata beliau, pada sholat subuh itu jumlah rukunnya ada 30. Pada sholat maghrib jumlah rukunnya itu ada 42. Dan pada sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, itu jumlah rukunnya sama, yaitu 54 rukun. Sesudah menjelaskan jumlah-jumlah rukun, jumlah tasbih, sujud, tasyahud, dan lain-lain tadi itu, Syekh Abu Syuja' rahimahullah menjelaskan tentang hukum orang yang tidak mampu berdiri untuk sholat fardu. Kalau dia tidak mampu berdiri, ya, apakah karena kecapean atau karena sakit atau karena hal-hal yang lain, maka beliau mengatakan, wa man ajiza anil qiyam fil faridah, dan orang yang tidak mampu berdiri untuk sholat fardu, ya, shalla jalisan, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan duduk. Ya. Secara umum sholat duduk itu bagaimanapun dilakukan boleh, bisa dilakukan dengan model seperti duduk tasyahud awal, duduk iftirash, atau dengan model duduk tawarruk, atau boleh juga dengan model duduk bersila. Dan Syekh Naif hafizahullah mengatakan bahwa model duduk bagi orang yang sakit yang terbaik itu adalah model duduk bersila, ya, ketika dia tidak mampu berdiri. Kemudian beliau lanjutkan, wa man ajiza anil julus shalla muttaji'an, dan barang siapa yang tidak mampu duduk untuk sholat, tidak mampu dia duduk, berdiri dia tidak mampu, duduk pun dia tidak mampu, maka apa yang dilakukan? Shalla muttaji'an, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan berbaring miring, ya, berbaring miring, muttaji', berbaring miring, ke sisi samping kanan. Jadi sisi samping kanan itu sebelah bawah, ya, sisi samping kanan sebelah bawah kita berbaring dalam posisi miring, ya, posisi miring menghadap kiblat.
Wa man ajiza anil julus shalla muttaji'an, ya, siapa yang tidak mampu duduk untuk salat, maka hendaklah dia berbaring. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, karena berdiri bagi yang mampu itu adalah salah satu rukun bagi salat fardu. Ya, rukun. Adapun salat sunnah berdiri itu tidak rukun. Ya, boleh bagi yang mampu berdiri untuk salat sunnah, boleh dia duduk. Walaupun pahalanya tentu separuh dari orang yang salatnya berdiri. Jadi Rasulullah mengatakan, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, dan kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring di atas sisi kanan. Kalau tidak mampu seperti itu, maka salatlah mustalqiyan, ya, salat dalam keadaan posisi berbaring, telentang, kaki sebelah kiblat, ya, kepala agak ditinggikan sedikit, ya, pakai bantal menghadap kiblat. Kalau tidak mampu juga, ya, tidak mampu seperti itu, saking parahnya mungkin kondisinya, wa man ajiza an dzalika kullihi yusalli bil ima bi tarfihi wa yanwi bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu melakukan itu semua, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring dengan seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka sholat dengan pakai isyarat, ya, isyarat dengan mata, isyarat dengan kepala, kemudian diniatkan dalam hatinya. Diniatkan dia sedang dalam posisi berdiri, dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian dia ruku, ya, dia lakukan itu dengan memakai isyarat dan diniatkan dalam hatinya. Hal itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, Allah tidak ingin memberatkan kita. Salat itu wajib, harus dilakukan oleh setiap umat Islam, tapi semampunya, ya, mampu dia berdiri, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Allah itu tidak ingin memberatkan hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya? Allah tidak ingin mempersulit kalian. Ya, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang, syariatnya ini diturunkan untuk umat manusia, bukanlah untuk membebani umat manusia, bukan untuk memberatkan, tapi adalah untuk mendatangkan maslahat bagi umat manusia untuk kebaikan mereka dunia akhirat. Baik Bapak Ibu, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita ini masih akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah membahas tentang jumlah rukun dan rakaat salat fardu yang 5 waktu sehari semalam. Sesudah itu Syekh Abu Syuja' rahimahullah menjelaskan tentang ahkamus sahwi fis shalah, hukum bagi orang yang lupa ketika salat.
Jadi manusia itu adalah tempat salah dan lupa, ya, sebagaimana disebutkan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ya, karena itu agama kita yang mulia ini menjelaskan juga bagaimana kalau misalnya kita terlupa saat sholat, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan kemurahan dan karunia Allah, Allah mengutus nabinya seorang manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan demikian kita mudah untuk mencontoh dan mengikutinya. Jadi Syekh mengatakan wal matruk minas shalah salah satu asya'a. Perbuatan salat ada 3 jenis yang kadang ditinggalkan atau bisa saja ditinggalkan, atau perbuatan-perbuatan salat yang kadang dilupakan, terlupa oleh orang yang salat itu ada 3 macam. Ada yang dia adalah rukun, ada yang sunnah yaitu sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya. Jadi ada 3 jenis, ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang sunnah hayat. Setiap 3 ini masing-masing ada hukumnya tersendiri. Beliau mulai menjelaskan kalau yang tertinggal itu adalah yang rukun. Ya, yang rukun itu kalau tertinggal bagaimana? Beliau mengatakan fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu qariban bal in dzakarahu wa zaman qarib ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Kalau yang tertinggal itu adalah rukun, salah satu rukun dari sholat, ya, rukun sholat, maka itu tidak cukup dengan diganti dengan sujud sahwi. Ya, kalau rukun sholat yang tertinggal tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia tersadar, ya, dan masanya masih dekat, wa zaman qarib, maka dia sempurnakan, ya, dia sempurnakan kekurangannya itu dan dia sujud sahwi sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Hal itu sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat beliau sholat zuhur. Beliau sholat zuhur baru 2 rakaat sudah salam, ya, baru 2 rakaat sudah assalamualaikum, assalamualaikum, sudah salam. Para sahabat terdiam, ya, para sahabat terdiam tapi keheranan. Ada sebagian merasa, oh ini mungkin model sholat yang baru, maka dia pun terdiam. Ada model lain, dia mungkin bertanya-tanya, kenapa begini? Tapi dia malu bertanya. Ternyata ada seorang sahabat yang dikenal dengan Dzulyadain. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kamu yang lupa sholat atau memang sholatnya dikurangi? Kenapa kita cuma sholatnya 2 rakaat? Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan si Dzulyadain? Benar ya Rasulullah, kata sahabat yang lain. Maka Rasulullah pun langsung menambahi 2 rakaat lagi, ya, karena masanya masih dekat. Tapi kalau masanya sudah lama, sudah ngobrol-ngobrol, ya, sudah baca ini baca itu, sudah lama, maka diulangi dari awal, ya. Itu kalau
yang tertinggal adalah yang rukun. Bagaimana pula kalau yang tertinggal adalah sunnah abad, seperti kalau sholat subuh, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam sholat subuh itu ada namanya kunut, ya, kunut subuh itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah hukumnya sunnah abad. Begitu juga duduk tasyahud dan membaca doa tasyahud itu adalah termasuk sunnah abad. Bagaimana kalau ditinggalkan? La ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fardi. Kalau tertinggal, ya, yang sunnah abad tadi itu, apakah namanya kunut subuh ataupun tasyahud awal dan doa tasyahud awal, kalau itu tertinggal, kita sekarang sedang posisi sujud yang kedua dari rakaat yang kedua. Seharusnya kan kita duduk tasyahud awal. Anggaplah itu sholat maghrib atau sholat isya atau zuhur atau asar. Kita sedang posisi sujud, seharusnya sudah itu kan kita duduk tasyahud dan baca doa tasyahud awal. Tapi kita langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga. Lupa kita tasyahud awal. Maka apa kata beliau? La ya'ud ilaiha ba'da talabbus bil fardi. Maka kita kalau sudah berdiri tegak, ya, lupa kita untuk tasyahud awal, jangan kita duduk lagi. La ya'ud ilaiha. Jangan duduk lagi. Tapi kalau masih baru mau berdiri, baru teringat atau diingatkan oleh makmum, baru masih posisi masih duduk mau bangkit, nah itu masih boleh kita duduk, ya, duduk untuk tasyahud awal. Jadi kalau sudah berdiri tegak, tidak usah diulangi melakukan tasyahud, diteruskan saja sholatnya, tapi nanti disempurnakan dengan duduk tasyahud, disempurnakan dengan sujud sahwi. Kemudian kalau yang tertinggal itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti membaca tasbih ketika ruku, ketika sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau membaca doa ketika i'tidal, rabbana walakal hamdu, ya, atau membaca doa iftitah, Allahumma ba'id, dan seterusnya. Kalau itu tertinggal, itu kan hukumnya sunnah, ya. Kalau tertinggal, la ya'ud ilaiha ba'da tarkiha, enggak usah diulangi, ya, enggak usah diulangi ketika kita terlupa. Wala yasjud lisahwi anha, dan enggak perlu sujud sahwi, ya. Jadi kalau tadi rukun itu harus diulangi, ya, dan disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau sunnah abad seperti tasyahud awal, maka itu kalau sudah terlewati dan masuk ke rukun berikutnya, maka tidak usah diulangi, disempurnakan nanti dengan sujud sahwi. Kalau hukum yang tertinggal adalah yang sunnah seperti tasbih, baca tasbih, ya, atau baca takbir, kita terlupa dan itu tertinggal, maka itu tidak usah diulangi dan tidak usah sujud sahwi. Kemudian beliau membahas tentang hukum orang yang lupa, ragu tentang jumlah rakaat sholat, ya. Ini berkaitan dengan lupa juga kan, ragu. Sholat zuhur misalnya,
Ya, dia ragu, dia ini sudah ke rakaat yang keempat atau masih rakaat yang ketiga. Ya. Atau ketika dia rakaat kedua, dia ragu, ini rakaat kedua atau sudah rakaat ketiga. Syekh mengatakan, wa idza syakka fi adadin ma ata bihi minar rakaat bana 'alal yakin. Kalau seorang yang sholat itu ragu, dia sudah berapa rakaat, maka harus dia putuskan jumlah yang dia yakini. Kalau tadi misalnya dia ragu apakah 3 atau 4, maka yang yakin adalah al-aqal, yaitu 3 rakaat. Ya, berarti dia harus tambah 1 rakaat lagi kalau sholat zuhur 4 rakaat. Atau kalau dia sholat zuhur, dia ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia juga meyakinkan yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Berarti dia harus menambah 2 rakaat lagi supaya sempurna menjadi 4 rakaat. Maka dijelaskan oleh Syekh Naif hafizahullah, faman syakka hal shalla salasan aw arba'an fa inna yakinahu salas li'annaha al-aqal fayati biraqah wa biraqah rabi'ah wa yasjud lisahwi. Jadi dia putuskan bahwa jumlah rakaat yang sekarang dia berada adalah rakaat yang paling kecil. Kalau dia ragu 3 atau 4, berarti 3 rakaat, berarti harus tambah 1 rakaat lagi, dan dia nanti sujud sahwi. Hal itu berdasarkan sebuah hadis ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," kalau seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu dia sedang berapa rakaat sholatnya, salasan am arba'an, apakah masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Falyatrahis syak wal yabni ala mastayqin, maka hendaklah dia jauhkan keraguan dia dan hendaklah dia yakinkan apa yang sedikit dari yang dia yakini itu. Kemudian dia sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi qablaan yusallim. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau dia salatnya 5 rakaat, ya seharusnya 4 rakaat, maka 5 rakaat itu akan memberikan syafaat untuk sholatnya. Wa in kana shalla itmaman li arba kanata targiman lisyaiton. Kalau memang dia sempurna sholatnya 4 rakaat, maka itu sujud sahwinya itu adalah untuk memurkakan syaitan, ya. Jadi itu menjadikan setan murka, ya. Jadi kita diperintahkan untuk membuat setan itu marah, ya, membuat setan itu benci. Karena apa? Karena setan, iblis disuruh sujud kepada Allah, mereka tidak mau, dia tidak mau, tapi kita justru memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu mendatangkan ridha Allah dan mendatangkan murka setan. Jadi demikian pembahasan tentang hal-hal yang tertinggal dari sholat. Insyaallah pembahasan ini akan berlanjut sesudah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kita bersyukur kita lanjutkan kajian kita tentang kitab fikih Matan Abi Syuja' rahimahullah. Tadi kita sudah membahas tentang jumlah rukun sholat, jumlah rakaat sholat, kemudian jenis-jenis perbuatan yang tertinggal dalam sholat dan bagaimana hukumnya. Dan sekarang kita membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Kapan saja kita tidak boleh sholat. Ya. Beliau menjelaskan, Syekh Abu Syuja' rahimahullah, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatan laha sabab. Ada 5 waktu sholat, ya, ada 5 waktu tidak boleh sholat pada 5 waktu tersebut kecuali sholat yang ada sebabnya. Ya. Apa saja sholat yang ada sebabnya itu? Yaitu seperti sholat sunnah wudu, sholat sunnah tawaf, sholat tahiyatul masjid, sholat kusuf, sholat khusuf, ya. Itu adalah contoh sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya. Dan itu dilakukan walaupun di waktu-waktu yang tidak boleh ini karena ada sebabnya. Ya. Jadi yang dimaksud beliau ini sebenarnya adalah tentang pelaksanaan sholat sunnah. Adapun sholat wajib itu sudah jelas ada waktu-waktunya, dan bagi orang yang tertidur sampai lewat waktunya baru dia terbangun dan sudah habis waktunya, maka waktu sholat tersebut yang dia tertidur saat itu adalah saat dia terbangun, ya, dan itu ada uzurnya, ya. Misalnya sholat subuh, kalau di kita misalnya sholat subuh sampai jam 6, lewat jam 6 habislah waktu subuh misalnya, tapi dia tertidur, ya, tertidur baru dia terbangun, ya, kesiangan, dia bangun kesiangan, bangunnya misalnya jam 7, sudah habis waktu sholat subuh, maka saat itu dia boleh sholat subuh. Jadi tentang sholat sunnah ada 5 waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tawaf, kusuf, dan lain-lain. Apa saja 5 waktu sholat yang tidak boleh kita sholat sunnah pada waktu tersebut? Yang pertama adalah ba'da sholati subhi wa yastamir at-tahrim hatta tatlu asy-syamsu. Sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Memang tidak ada kita disunnahkan sholat ba'diyah habis subuh, kan? Tidak ada disunnahkan. Kita disunnahkan banyak berzikir habis sholat subuh. Sampai terbit matahari itu kita tidak boleh sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah hajat, ya, nggak boleh kita sholat sunnah di situ kecuali tahiyatul masjid, tawaf, dan lain-lain yang ada sebabnya. Kemudian yang kedua waktu sholat yang diharamkan dilakukan di situ sholat sunnah adalah ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya, sampai sempurna dia keluar, ya. Jadi yang pertama tadi habis sholat subuh sampai mulai terbit matahari. Yang kedua dari semenjak mulai terbit matahari, mulai muncul nampak matahari kecil sampai sempurna, ya, sampai sempurna munculnya matahari itu masih belum boleh, sampai nanti sudah naik, ya, sampai nanti naik matahari itu sekitar
kalau kita ada tombak kita pancangkan jadi sekitar searah ya, setinggi tombak itu matahari kita lihat ke depan ya, di arah ufuk timur ya, kira-kira jam-jam 7 lah itu kurang lebih kalau di kita bagian Indonesia bagian barat. Kemudian waktu yang ketiga yang tidak boleh sholat sunnah adalah idastawat ya, kalau matahari tepat berada di atas kepala kita sampai matahari itu bergeser ya, sampai matahari itu bergeser sedikit ke arah barat ya, hatta tazul, sampai bergeser. Jadi kira-kira kalau di kita daerah Indonesia Barat kira-kira jam 12 ya, jam 12 itu tepatlah itu kepala kita di atas matahari di atas kepala kita sampai bergeser kira-kira jam setengah 1, kira-kira setengah jam itu ya, dari sekitar jam 12 sampai setengah 1 atau pas ketika matahari pas di atas kepala kita belum ada, tidak ada bayangan ya. Buktinya matahari tepat di atas kepala kita adalah kalau tidak ada bayangan ya, pas matahari di atas kepala kita, saat itu tidak boleh sholat sunnah. Sampai bergeser sedikit matahari ke arah barat, maka kemudian ada bayangan dari badan kita, maka saat itu tibalah waktu sholat zuhur, saat itu boleh sholat sunnah. Itu waktu yang ketiga. Kemudian waktu yang keempat adalah ba'da sholatil asr hatta taghrubasy syams. Sesudah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Ya. Dari selesainya sholat asar sampai terbenam matahari. Sholat asar tidak ada sholat ba'diyahnya, tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar ya, yang disunnahkan kita banyak berzikir. Jadi tidak boleh sholat sunnah di situ, sholat sunnah hajat ya, sholat sunnah mutlak ya. Jangan kita anggap sholat itu kan bagus, di situ baca Al-Quran, kapanpun sholat lantalah situ, tidak boleh ya. Kita harus mengikuti panduan yang sudah disampaikan dalam Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu yang keempat, yaitu sesudah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Dan waktu yang kelima adalah ketika terbenam matahari. Ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, mulai terbenam dia sedikit demi sedikit sampai terbenam sempurna. Sampai sempurna terbenamnya matahari itu baru boleh kita sholat sunnah. Hal itu berdasarkan satu larangan ya, berdasarkan hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ya, dan ini disampaikan oleh seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir. Hadis Rasulullah ini ya, beliau mengatakan salasu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna au an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang kita dilarang oleh Rasulullah untuk sholat pada waktu tersebut dan dilarang untuk menguburkan jenazah kita. Kapan 3 waktu itu yang dilarang sholat dan dilarang kita untuk mengubur jenazah? Yaitu ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya, kemudian ketika matahari tepat di tengah langit di atas kepala kita, dan ketika matahari
terbenam sampai sempurna terbenamnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun 2 waktu lagi habis salat subuh dan habis salat asar, apa dalilnya? Yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi, ya, beberapa orang yang aku ridhoi sudah menyaksikan, ya, sudah menyaksikan dan aku ridho kepada mereka, yaitu Umar, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah salat subuh sampai terbit matahari, dan melarang salat sesudah salat asar sampai terbenam matahari. Ya, jadi berdasarkan 2 hadis ini, maka disimpulkan oleh ulama kita bahwa kita tidak boleh melakukan sholat sunnah pada 5 waktu sholat, ya, yaitu sesudah sholat asar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari mulai terbenam sampai sempurna terbenamnya, kemudian ketika sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, dan ketika matahari mulai terbit sampai sempurna terbitnya, dan yang kelima adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita, tepat di tengah langit, ya, tepat di atas kepala kita. Baik, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 pembahasan kita pada kali ini, yaitu yang pertama tentang jumlah rakaat salat. Jumlah rakaat salat yang 5 waktu itu ada 17 rakaat, ya, ada 17 rakaat. Kemudian tentang salat, tentang sujud sahwi, ya. Kemudian kita juga membahas tentang hal-hal yang ditinggalkan dari salat, ada 3 macam. Ada yang ditinggalkan fardu atau rukun, ada yang sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Kalau yang tertinggal itu adalah rukun, maka kita harus mengulangi salat kita kalau yang tertinggal itu sudah lama. Tapi kalau masih baru waktunya, maka kita tinggal sempurnakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat zuhur cuma 2 rakaat. Baru sebentar salamnya langsung diingatkan sahabat, langsung beliau berdiri bangkit dan menambahi 2 rakaat lagi. Adapun kalau yang tertinggal itu adalah sunnah ab'ad seperti tasyahud, duduk tasyahud dan baca tasyahud awal, maka tidak usah kita ulangi kalau kita sudah pindah ke rukun berikutnya. Tapi kalau belum masuk ke rukun berikutnya, masih mau masuk, seperti kita mau bangkit berdiri tapi belum sempurna bangkitnya, maka kita boleh duduk tasyahud awal. Kemudian adapun yang sunnah tidak usah diulangi, ya, tidak usah diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Adapun yang tertinggal rukun dan sunnah ab'ad tadi itu harus ada sujud sahwinya, walaupun itu hukumnya adalah sunnah, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Dan apa yang kita baca ketika sujud sahwi itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahumullah, bahwa yang kita baca saat sujud sahwi adalah seperti kita baca saat sujud salat biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la, ya, tidak ada bacaan lain, ya. Itu tentang yang tertinggal
dari sholat. Kemudian tentang waktu yang diharamkan kita sholat sunnah ada 5 sebagaimana kita jelaskan tadi, yaitu sudah sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya, dan ketika matahari tepat di atas kepala, dan sudah sholat asar sampai terbenam matahari, dan ketika terbenam sampai sempurna terbenamnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon maaf. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.